Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya pekerjaan rumah yang menarik banget nih. Di depan kita ada buku Inclusion, Equity and Access for Individuals with Disabilities. Judulnya kedengeran berat ya, tapi isinya ini wah kayak keliling dunia. Ada hampir 50 kontributor dari 20 negara. Banyak sekali. Banyak banget. Jadi, misi kita simpel aja hari ini. Kita akan coba bongkar buku tebal ini, ambil intisarinya khusus untuk Anda. Oke, Oke, jadi kita nggak akan cuma meringkas bab per bab gitu ya, tapi kita mau cari benang merahnya. Gimana sih tantangan inklusi di India misalnya, bisa nyambung dengan masalah sistemik di Amerika? atau bahkan dengan survei di Australia ya. Nah, itu dia. Dengan survei sikap di Australia, kita akan lihat gimana para ahli di buku ini mencoba mendefinisikan ulang makna disabilitas dan inklusi itu sendiri. Tepat sekali. Dan semua itu dimulai dari satu pergeseran cara berpikir yang sangat fundamental. Oke. Buku ini dengan sangat jelas menggarisbawahi pergeseran dari apa yang disebut model medis ke model sosial disabilitas. Oke, model medis versus model sosial. Apa bedanya tuh? Kalau model medis, ini cara pandang lama, itu melihat disabilitas sebagai, katakanlah, masalah atau kekurangan pada diri seseorang. Sesuatu yang perlu diperbaiki. Betul, sesuatu yang perlu diperbaiki atau disembuhkan, fokusnya ada di individunya. Nah, model sosial ini membalik total cara pandang itu. Dibalik gimana maksudnya? Model sosial bilang, masalah utamanya itu bukan pada keterbatasan seseorang, tapi pada hambatan yang diciptakan oleh masyarakat. Oke, hambatan dari luar ya. Iya, hambatannya bisa macam-macam. Bisa hambatan sikap, kayak stigma atau prasangka. Bisa juga hambatan lingkungan. Contoh paling gampangnya, gedung tanpa jalur landai untuk kursi roda. Atau website yang nggak bisa diakses teman-teman tunanetra. Persis. Jadi, yang cacat atau bermasalah itu bukan individunya, tapi masyarakatnya yang gagal menyediakan akses. Ini fondasi yang mengubah segalanya dalam pembahasan kita hari ini. Wah, itu langsung mengubah perspektif ya. Jadi fokusnya bukan memperbaiki orangnya, tapi memperbaiki lingkungan dan sistem di sekitarnya. Oke, dengan kerangka berpikir itu, ayo kita lihat cakupan globalnya. Buku ini kan luas banget. Bisa kasih gambaran seberapa beragam sih topik yang dibahas? Betul. Cakupannya benar-benar mencengangkan. Untuk kasih Anda gambaran, ini ada beberapa potret singkat. Misalnya, di Amerika Serikat ada satu bab yang membahas isu yang cukup berat. Yang mana tuh? Tentang kenapa ada jumlah pemuda Afrika Amerika yang nggak proporsional, yang beralih dari sistem pendidikan khusus, dan malah masuk ke sistem peradilan pidana. Wow, oke. Itu dalam banget, kita akan bahas itu nanti. Iya. Lalu kalau kita geser ke Lebanon, fokusnya lebih kebutuhan guru yang berkualitas. Tantangan terbesarnya di sana itu menemukan dan melatih pendidik yang siap menangani siswa berkebutuhan khusus. Beda lagi masalahnya ya. Beda banget. Di Spanyol lain lagi. Penekanannya pada aksesibilitas media dalam pendidikan. Gimana caranya materi belajar digital itu bisa diakses oleh semua orang? Dan yang juga menyentuh ada cerita dari Afrika Selatan. Di sana peneliti nggak cuma mengamati, tapi benar-benar berdialog dengan para pemuda yang punya kebutuhan komunikasi kompleks. Dan suara mereka jelas banget, mereka ingin bekerja, mereka ingin berkontribusi. Jadi kebayang ya, tantangannya itu beda-beda di tiap negara, dari isu sistemik sampai ke aspirasi personal. Betul. Nah, meskipun konteksnya beda-beda, kalau kita tarik benang merahnya, ada beberapa tema umum yang terus muncul. Susan Breuer, di kata pengantar buku ini, merangkumnya jadi 5 elemen penting. 5 elemen kunci. Apa aja itu? Pertama, kebijakan publik. Harus ada payung hukum yang kuat dari negara untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Tanpa ini, ya semuanya cuma niat baik aja. Fondasinya dulu ya, masuk akal. Kedua, akses yang adil terhadap pendidikan. Dan ini ditekankan terutama di sekolah umum atau mainstream, bukan di sekolah khusus yang terpisah. Jadi inklusi di ruang kelas yang sama. Oke, yang ketiga? Ketiga, staf yang terlatih. Nah, ini nyambung ke kasus Lebanon tadi. Kita bisa punya kebijakan terbaik sedunia, tapi kalau guru dan staf layanannya nggak dilatih dengan baik, Implementasinya bakal jagal. tepat. Keempat, aksesibilitas teknologi. Di zaman sekarang, akses itu bukan cuma soal fisik, tapi juga digital. Website, aplikasi belajar, semua harus bisa diakses. Oke, dan yang terakhir? Yang kelima,
Dan ini mungkin yang paling memberdayakan adalah pendidikan untuk advokasi diri. Advokasi diri, masuknya melatih mereka jadi aktivis untuk diri mereka sendiri. Bisa dibilang begitu, dalam skala personal. Artinya, mereka punya pengetahuan dan kepercayaan diri untuk bilang, saya butuh ini untuk bisa belajar. Atau, saya punya hak untuk mendapatkan fasilitas ini. Jadi mereka bukan lagi penerima pasif bantuan. Betul, mereka jadi agen aktif dalam hidup mereka sendiri. Ini nyambung banget dengan model sosial yang kita bahas di awal tadi. Buku ini punya data konkret dari Australia yang benar-benar membuka mata. Mereka melakukan survei namanya 1-in-4 Poll. Iya, dan ini bagian yang seringkali hanya jadi asumsi, tapi di sini ada datanya. Hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Mereka bertanya, sikap negatif seperti apa yang paling sering Anda alami? Oke. Dan jawaban nomor 1, yang dilaporkan oleh 84,1% responden, itu bukan kekerasan atau permusuhan terbuka. Bukan. Saya kira justru itu. Jadi apa dong? Jawabannya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang lain tentang disabilitas saya. Wow. Dan ini, menurut mereka, juga yang menyebabkan tingkat kesulitan tertinggi dalam hidup sehari-hari. Tunggu. Jadi masalah terbesarnya bukan kebencian, tapi Iya, sekedar ketidaktahuan. tepat. Itu benar-benar mengubah cara kita harus mendekati solusinya kan? Ini bukan soal melawan agresi, tapi soal menjembatani kesenjangan informasi. Wow. Oke, itu nomor 1. Apa lagi temuannya? Yang kedua paling umum itu merasa tidak dihormati. Ini dilaporkan 74,4%. Dan yang ketiga, ini juga menarik, adalah orang lain tidak percaya dengan tingkat keparahan disabilitas mereka. Ini dialami 71,2%. Yang seperti, kamu kan katanya baik-baik saja, padahal mereka sedang berjuang dengan disabilitas yang nggak kelihatan. Persis. Itu pasti membuat frustrasi sekali. Merasa perjuangan kita nggak diakui. Iya banget. Nah, survei ini juga memetakan di mana pengalaman-pengalaman negatif ini paling sering terjadi. Sangat spesifik. Dan tempat yang paling sering jadi lokasi pengalaman negatif adalah toko, pub, dan restoran. Sebanyak 61,9% responden melaporkannya. Di ruang publik sehari-hari ya, bukan di kantor atau sekolah, tapi justru di tempat kita bersosialisasi dan belanja. Kenapa ya kira-kira? Buku ini nggak menganalisis kenapanya secara mendalam, tapi kita bisa menyimpulkan. Tempat-tempat ini kan ruang interaksi singkat dan transaksional. Staf mungkin nggak punya waktu atau pelatihan untuk memahami kebutuhan yang beragam. Masuk akal. Dan tempat kedua dan ketiga juga sama-sama ruang publik yang esensial. Apa itu? Di urutan kedua, ada layanan kesehatan, 59,8%. Yang ironisnya, seharusnya jadi tempat yang paling memahami kan? Iya, harusnya. Dan ketiga adalah transportasi umum, 58,8%. Jadi ini bukan masalah abstrak. Ini hambatan nyata saat mereka mencoba melakukan hal-hal mendasar seperti pergi ke dokter atau naik bus. Mendengar semua statistik ini, jujur saja cukup menyedihkan. Ini menunjukkan betapa besar pekerjaan rumah kita sebagai masyarakat. Lalu, apa para responden ini juga kasih saran, apa yang bisa kita lakukan? Iya, dan solusi yang mereka tawarkan itu sangat membumi. 3 hal utama yang muncul. Pertama, pendidikan yang lebih baik tentang disabilitas. Di sekolah dan di masyarakat umum. Betul. Kedua, komunikasi yang lebih terbuka. Jangan takut bertanya, yang penting sopan. Dan yang ketiga, yang paling penting, adalah kesempatan untuk mengenal penyandang disabilitas sebagai individu. Bukan sebagai label. Tepat. Bukan sebagai kategori, tapi sebagai tetangga, teman atau rekan kerja. Interaksi personal itu penawar terbaik untuk ketidaktahuan. Oke, jadi kalau di Australia kita lihat masalahnya ada di level sikap dan solusinya edukasi personal. Tapi kan mengubah pola pikir jutaan orang itu butuh waktu lama. Ada nggak sih cara yang lebih makro lewat sistem? Nah, kebetulan banget buku ini ngasih studi kasus dari India tentang gimana negara bisa turun tangan lewat jalur hukum. Benar sekali. Ini pergeseran dari intervensi mikro ke makro. Bab tentang India ini menunjukkan evolusi kerangka hukum mereka. Landasannya adalah konstitusi India itu sendiri. Oke. Tapi perwujudan konkretnya itu berevolusi dari undang-undang lama tahun 1995 ke undang-undang yang jauh lebih komprehensif di tahun 2016. Apa yang bikin undang-undang 2016 ini lebih kuat? Ada beberapa terobosan besar. Pertama, ada mandat yang sangat jelas untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan. Ini bukan lagi himbauan. Jadi wajib ya? Wajib. Pemerintah diharuskan bikin infrastruktur publik, transportasi, bahkan situs web pemerintah jadi mudah diakses.
aksesibilitas itu jadi hak yang bisa dituntut. Oke, itu yang pertama. Kedua, hak atas pendidikan gratis dijamin untuk anak-anak dengan benchmark disabilities atau disabilitas tolok ukur dari usia 6 hingga 18 tahun. Tunggu sebentar. Disabilitas tolok ukur itu maksudnya apa dalam konteks India? Apa itu mencakup semua jenis disabilitas? Pertanyaan bagus. Benchmark disabilities itu merujuk pada disabilitas dengan tingkat keparahan 40% atau lebih, yang disertifikasi oleh otoritas medis. Tujuannya untuk memfokuskan sumber daya pada mereka yang dianggap paling butuh dukungan. Paham. Jadi ada kriteria spesifiknya. Lanjut ke poin ketiga dari UU baru itu. Ketiga, ada reservasi atau kuota di pendidikan tinggi dan pekerjaan. Dan angkanya dinaikkan. Kuota di institusi pendidikan tinggi pemerintah naik jadi 5% dan di pekerjaan pemerintah jadi 4%. Wow, 5% di pendidikan tinggi itu angka yang signifikan. Apakah bukunya juga bahas gimana mereka memastikan mahasiswa yang masuk lewat jalur ini dapat dukungan yang cukup biar nggak keteteran? Ada menyentuh inti dari tantangan implementasinya. Buku ini memang lebih fokus pada kerangka hukumnya, tapi secara implisit menyoroti bahwa kebijakan kuota ini harus diiringi dengan dukungan lain. Seperti tutor, teknologi asistif? Betul, dan lingkungan kampus yang inklusif. Tanpa itu, kuota bisa jadi pintu putar saja. Masuk, tapi nggak bisa bertahan. Tentu. Dan poin terakhir dari UU India tadi? Poin terakhir yang sangat strategis, adanya insentif untuk sektor swasta. Jadi pemerintah kasih keuntungan, mungkin keringanan pajak bagi perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Jadi diubah dari kewajiban sosial menjadi peluang bisnis. Cerdas. Sangat cerdas. Oke, dari sikap di Australia ke hukum di India, sekarang kita bergeser ke salah satu topik paling provokatif dalam buku ini. Kita kembali ke Amerika Serikat untuk membahas fenomena yang disebut school-to-prison pipeline. Betul. Ini topik yang sangat sensitif, jadi penting untuk menyampaikannya secara akurat sesuai laporan di buku. Silakan. Bab ini menyoroti adanya masalah representasi yang tidak proporsional dalam sistem pendidikan khusus di AS. Secara spesifik, dibahas bagaimana siswa laki-laki muda dari komunitas Afrika Amerika secara statistik lebih mungkin untuk diidentifikasi memiliki kebutuhan khusus. Oke, jadi ada diagnosis yang nggak proporsional terhadap satu kelompok demografis. Apa dampaknya menurut buku ini? Dampaknya adalah, sekali masuk ke jalur pendidikan khusus itu, terkadang siswa ini diperlakukan lebih sebagai masalah disipliner daripada masalah pendidikan. Maksudnya? Mereka dilaporkan lebih sering kena skorsing atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Nah, tindakan disipliner yang keras ini pada gilirannya meningkatkan kemungkinan mereka berinteraksi dengan sistem peradilan anak. Dan dari sana, jalurnya bisa mengarah ke sistem penjara saat dewasa. Itulah pipeline-nya. Tepat sekali. Itu yang dimaksud dengan pipeline atau jalur pipa. Itu gambaran yang suram sekali. Apa buku ini menawarkan penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kelompok ini yang paling terdampak? Sumbernya mengkontekstualisasikan ini dengan menunjuk pada salah satu faktor potensial, demografi tenaga pengajar di sekolah umum AS. Oke. Disebutkan bahwa mayoritas guru adalah perempuan kulit putih. Sumbernya menyebut angka sekitar 75% perempuan dan 82% kulit putih. Sementara populasi siswanya jauh lebih beragam dari itu. Tepat, populasi siswanya makin beragam secara ras dan budaya. Nah, argumen yang disajikan dalam buku ini adalah bahwa ketidakcocokan atau mismatch budaya ini bisa menyebabkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman seperti apa? Perilaku yang dalam satu budaya dianggap normal atau ekspresif mungkin diinterpretasikan sebagai tindakan pembangkangan atau ancaman oleh guru dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi ini bukan soal guru yang secara sadar rasis, tapi lebih ke soal bias yang tidak disadari atau kurangnya kompetensi budaya? Persis, buku ini menyajikannya sebagai salah satu faktor struktural yang berkontribusi. Ketika kesalahpahaman ini ditangani dengan kebijakan sekolah yang zero tolerance atau tanpa toleransi, hasilnya bisa menjadi bencana bagi siswa tersebut. Ini contoh yang sangat kuat ya, bagaimana isu inklusi itu nggak bisa dipisahkan dari isu ras, budaya, dan struktur sosial. Betul. Jauh lebih kompleks daripada sekedar menyediakan akses fisik. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita bedah riset global ini, satu hal jadi sangat jelas bagi saya. Inklusi sejati
itu jauh lebih dari sekedar membangun jalur landai untuk kursi roda. Mhm. Ini soal membongkar hambatan di dalam pikiran kita. Seperti data di Australia, ini soal membangun sistem hukum yang adil seperti di India, dan ini soal memperbaiki sistem yang rusak seperti school-to-prison pipeline di AS. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu analogi indah dari Vassilos Argyropoulos, salah satu editor buku ini. Dalam kata pengantarnya, dia bercerita tentang sebuah mimpi. Sebuah mimpi. Ya, dia bermimpi berada dalam sebuah orkestra yang sangat besar. Di panggung itu, ada anak-anak penyandang disabilitas dan non-disabilitas, semuanya bermain musik bersama. Indah sekali bayangannya. Dan bagian musiknya cuma 2 not kecil. Sangat sederhana. Dia merasa perannya sama sekali nggak penting. Saya bisa bayangkan perasaan itu. Merasa kontribusi kita nggak berarti apa-apa. Tepat. Tapi kemudian, ketika tiba gilirannya untuk memainkan 2 not itu, sang konduktor menghentikan seluruh orkestra, menatapnya, dan berkata. Bilang apa? Dia bilang, kami tidak bisa melanjutkan jika Anda tidak bermain. Musik harus terus berlanjut. Wow. Mungkin itu pemikiran penutup yang bisa kita tinggalkan untuk Anda. Dalam orkestra global untuk inklusi ini, setiap orang punya peran, nggak peduli sekecil apapun kelihatannya peran itu. 2 not saja ternyata sangat penting. Sangat penting. Mungkin peran Anda hanya 2 not, seperti mengubah cara Anda bicara, memastikan rapat online Anda aksesibel, atau sekedar tersenyum dan tidak menghakimi. Tapi musik ini tidak akan lengkap tanpanya. Pertanyaannya sekarang, peran apa, not apa, yang bisa Anda mainkan untuk memastikan musik yang indah ini terus berlanjut?